Audio Jungle. Ya, assalamualaikum teman-teman. Baik, di sini saya Muhammad Rahmatullah dari kelompok 2 aspek hukum bisnis kelas MN19Y. Kami di sini akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas dari materi aspek hukum bisnis. Akan melakukan observasi di, bisa kita lihat, PT Teguh Perkasa Teknik. Ya, nggak usah lama-lama, baik kita langsung masuk aja ke perusahaannya. Terima kasih. Sekarang kita sedang berada di rumah pemilik PT Teguh Perkasa Teknik. Kita sedang bersama Pak Bayu, pemilik PT Teguh Perkasa Teknik. Pak, bisa langsung saya sedikit bertanya mengenai perusahaan yang Bapak pimpin? Boleh, silakan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah perusahaan ini, Pak. Ya, dijelaskan mengenai sejarahnya dulu gimana gitu, Pak. Ya, jadi ya alhamdulillah ya, terima kasih sebelumnya. Jadi perusahaan ini dulu kami gagas tuh tahun 2015. Jadi salah satu dasarnya adalah sebelum adanya perusahaan ini dulu saya ini adalah domisili di Surabaya. Jadi di Surabaya itu sudah ada perusahaan yang dulunya dirintis sama orang tua, almarhum orang tua, khususnya bapak saya. Nah, kemudian karena saya ini terus terang kan anak terakhir ya, sehingga orang tua itu pasti pengen ikut anak terakhir. Sehingga waktu itu diputuskan bapak saya setelah pensiun tahun 2015, beliau pengen ikut sama saya di sini. Nah, saya dulu berpikir bahwa kalau bapak saya selepas pensiun kemudian beliau tidak ada aktivitas, maka ada beberapa hal yang jadi masalah ya. Sebenarnya nggak ada kegiatan, akan jenuh, boring dan lain sebagainya. Sehingga 2015 saya ngobrol sama beliau untuk mendirikan, istilahnya bukan mendirikan ya, membuat cabang, tapi memang badan usaha baru ya, membuat cabang workshop di sini, bergeraknya di bidang machining, fabrikasi, terus kita technical support ke perkapalan dan lain sebagainya. Jadi murni ini memang latar belakangnya adalah mengembangkan dari usaha yang sudah ada di Surabaya ke sini sebagai dasar untuk kegiatan di masa pensiun bapak saya, sekaligus nanti untuk masa depan saya pun juga seperti itu ya. Pak, visi misinya apa? Jadi visinya adalah menjadi salah satu support di industri sekaligus di perkapalan, sehingga untuk mencapai visi itu, misinya ya banyak hal yang harus kita lakukan ya. Jadi contohnya sumber dayanya kita siapkan, kemudian fasilitinya kita siapkan, kemudian pengembangan lah di sisi technically kita juga siapkan supaya kita dapat mencapai visi yang kita harapkan. Di perusahaan kan biasanya ada logo ya, Pak. Bisa kasih tahu Pak? Ya. Ini juga ini ya. Jadi logo ini ya, jangkar laut ya. Nah, jangkar laut ini kan selalu lokasinya dari setiap ini ya,
perkapalan dan dia ditaruh di laut. Dua hal yang menjadi latar belakang. Yang pertama adalah keluarga saya adalah terlahir dari sejarahnya dari laut. Jadi bapak saya itu dulu cikal bakalnya dari perusahaan perkapalan ya, sehingga identik dengan jangkar. Yang kedua, jangkar itu identik dengan kapal dan identik dengan laut ya. Sehingga jangkar ini selalu diturunkan ke bawah, kemudian dia terendam sama air laut, cuman dia selalu kuat ya. Harapannya adalah kenapa kok milih logo ini, selain tadi ngomong adalah story dari keluarga saya terlahir dari perkapalan. Yang kedua adalah mimpinya adalah perusahaan ini identik dengan kuat ya, dengan air laut yang begitu asam gitu ya, kuat. Artinya perusahaan ini harapannya ya dengan kondisi apapun bisa survive, bisa kuat. Itu sih. Terus untuk modal awal pas mendirikan perusahaan ini berapa? Modal awal kebetulan ya alhamdulillah ya. Jadi saya kami merintis perusahaan ini itu tidak ada satupun melalui pinjaman ke bank ya. Jadi mulai dari tanah, bangunan, mesin dan sebagainya itu memang sudah menjadi aset kami, dan itu tidak kami beli dengan pinjaman modal dari bank. Jadi totalitas itu tanah, bangunan, mesin kira-kira untuk sama kendaraan operasional itu kira-kira bisa sampai 2 miliar ya untuk modal yang sudah ini. Terus kemudian backup finansial untuk operasional ya kira-kira di angka 500 jutaan, 100 sampai 500 jutaan. Itu untuk operasional ketika kita order, kita beli material, bayar orang dan lain sebagainya, bayar listrik. Di perputaran finansialnya ya kira-kira angkanya. Nah kalau di tengah perjalanan ternyata kita contoh kayak bis kemarin kami dapat project yang nilainya lebih dari 500 juta ya, tentunya kami mencari source dari yang lain ya. Jadi modal pertamanya adalah yaitu berupa bangunan, kemudian operasional kendaraan, mesin yang totalnya kira-kira ditaksir kira-kira mencapai sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Di sisi lain untuk perputaran finansial cash flow itu kira-kira angkanya sekitar 300 sampai 500 juta. Untuk saat ini ada berapa karyawan di perusahaan ini? Kami sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama adalah yang sudah istilahnya sudah rutin, itu harian tetap bahasanya ya, itu kira-kira ada 5 orang. Kemudian ketika contoh saya dapat pekerjaan di perusahaan di perkapalan katakanlah ya, kemudian saya dapat perusahaan di industri yang butuh banyak manpower, itu biasanya kami ambil dari tenaga luar. Tapi secara operasional 5 orang ini. Nah, contoh case sekarang lagi ada project di Priok itu ada 3 sampai 5 orang tambahan. Jadi yang fix itu adalah 5 orang. Kemudian yang lainnya ketika ada permintaan yang lebih membutuhkan dari 5 orang itu biasanya kita ambil dari luar. Nah, maksudnya kita kan punya link yang bisa masuk. Contoh pekerjaannya berupa fabrikasi, kita butuh welder. Jadi kita panggil aja yang sudah sering melayani welder, kan banyak freelance. Jadi dia punya kemampuan welder, dia punya kemampuan machining, dia punya kemampuan gambar dan lain sebagainya, itu kita panggil sesuai dengan kebutuhan saat itu. Yang saat ini yang fix itu ada 5 orang. Terus produk yang dihasilkan dari perusahaan apa? Nah, sesuai ini ya. Jadi kami itu di sini total engineering solution ya. Jadi kami bukan memproduksi mass pro ya, bukan produksi massal secara quantity itu fix. Tapi kami lebih ke arah job order. Job order itu maksudnya
Bapak mau bikinin apa? Troli kan? Bapak mau bikinin kue kan? Mau bapak mau bikinin apa kan? Ini namanya job order. Jadi produknya nggak mesti tergantung permintaan. tergantung permintaan. Jadi kalau permintaannya bapak, oh saya mau bikinin meja nih, bikinin lemari ya, kami bikinin lemari sesuai gambar. Kemudian dari customer A minta ada perbaikan engine kan, perbaikan apa kan? Ya, tentunya produknya berupa jasa perbaikan itu. Jadi sesuai nama ini ya, memang kami bukan bukan perusahaan yang memproduksi secara mass production gitu ya, tapi kami lebih ke arah job order. Jadi job-job yang diorder oleh customer, bukan fix harus bikin ini, bukan. Hari ini jobnya bikin meja, besok bikin lemari, besoknya lagi bikin apa perbaikan apa. Jadi berbagai macam ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya mengenai apakah perusahaan Bapak mempunyai vendor atau vendor dari luar? Ada beberapa hal. Tentunya kan nggak semua konsep ini ya, nggak semua pekerjaan itu bisa dihandle sama usaha. Jadi contoh case-nya ada pekerjaan bikin lemari gitu ya, atau bikin sebuah jeep atau apa. Fasiliti di kami kan sesuai di sini ya. Tentunya kadang kan ada proses yang kebetulan fasilitinya nggak ada. Contoh kita mau nge-bending atau nge-roll, tapi kami kan nggak punya fasilitinya, sehingga kami subkonkan, kami vendorkan ke ke Delta Mas, ke Bekasi, ke Jakarta dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semuanya itu full 100% memang diproses di tempat kami. Jadi kenapa kok kami bilang kami ada vendor juga. Jadi kayak hard chrome, melapisi chrome itu kan kami nggak punya. Roll juga nggak punya, nge-bending juga nggak punya. Jadi kalau ada bikin ducting, cerobong yang gede itu kan, kalau kami sebatas ngelas kan bisa. Tapi untuk ngerollnya ini kan ada mesinnya. Nah, itu ketika fasilitas itu kami nggak punya, nah itu biasanya kami vendorkan. Gitu. Mengenai perizinannya, perizinannya tentunya kami istilahnya tertib mematuhi peraturan yang ditetapkan sama ini ya, maksudnya sebagai badan usaha PT ya, perseroan terbatas. Seluruh checklist requirement PT itu ya kami penuhi dari mulai ada usahanya, kemudian pajaknya ya, penipuan kena pajak, perusahaan penggunaan kena pajak, terus SK domisi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu jadi setiap bulannya ada pembayaran pajak, PPN, PPH itu juga kami laporkan. Setiap bulan kami laporkan. Kemudian 1 tahun itu ada laporan keuangan kan, ada laporan pajak tahunan. Nah itu kita selalu lakukan karena kami terus terang kan customernya kan juga patuh pajak, patuh terhadap aturan. Jadi kalau kami nggak patuh, kami kena usut, sehingga kami juga bisnisnya berhenti. Sehingga kami dari mulai perizinannya insya Allah satu persatu sesuai dengan pemerintah itu mewajibkan yaitu pasti kami penuhi. Terus pelaporan yang harus tiap bulanan itu kami selalu penuhi. Karena kalau itu nggak kami lakukan, tentunya customer pun juga akan tahu kan, sehingga kami pun juga tidak bisa eksis ya. Nah, terus saat ini karena kebetulan kan 2015 ya, sekarang 2021. Bulan sekarang ini lagi proses resertifikasi ya, refresh. Kan ada masa berlaku ya, masa berlakunya masalah kan 5 tahun. Jadi sekarang ini sedang proses, mungkin setelah lebaran nanti diseriusin untuk di refresh kembali kayak SIM aja. SIM kan 5 tahun, setelah 5 tahun di refresh kembali. Sama ketika kita ke perbankan itu kan, Pak, saya kan ketika ada payment itu transaksi itu kan selalu ke atas nama banknya, atas nama PT Teguh ya, di Bank Permata Syariah ya. Nah ini pun ketika kita daftar ke sana pun juga mereka kan minta
surat-surat izin badan usaha segala macam, kopinya. Itu pun ketika sudah melewati masa kadaluarsa ya, sudah lewat 5 tahun kan mereka juga mengingetin, Pak Teguh, itu Teguh, ini apa surat menyurat apa badan usahanya sudah ini loh, harus di refresh. Kemarin pun juga kita udah ngomong sama beliau bahwa kita akan sedang ngurus. Yang ngurusnya ada pekerja yang lain apa bapak sendiri? Kemudian istri yang ngurusi administrasi, jadi nanti sama saya karena pemiliknya harus hadir kan, harus hadir ke apa namanya ke tempat pengurusan kan, kita kan pakai notaris ya, ada badan notaris, kemudian notarisnya di Kerawang Barat ya, Kerawang Kota, Kerawang Tengah. Jadi ada salah satu notaris yang dulu mengurusi pembentukan badan usaha ini, kemudian berikutnya pun ketika kami mau merefresh kembali secara masa validasinya itu kami pengen validasi dibantu dengan mereka. Kira gitu. Terakhir Pak, ada rencana apa untuk kedepannya untuk perusahaan ini? Nah, tentunya ya harapannya kan cita-citanya usaha ini tidak mata-mata finansial ya, jadi bukan urusannya uang, jadi bukan semata-mata saya pengen punya kayak uang dan sebagainya. Tapi sebagai tujuan utama ya, melanjutkan dari almarhum bapak saya itu bisa bermanfaat ya di lingkungan. Tentunya bermanfaatnya ya bisa menampung banyak yang kerja, saudara, lingkungan, kemudian ya di lingkungan setempat ya, terutama di keluarga. Nah sehingga kalau kita pengen ini berkelanjutan, otomatis kan saya pengen mengembangkan usaha ini. Nah, tentunya kan ya harapannya ke depan kami pengen bisa mengembangkan perusahaan ini lebih besar lagi, lebih bisa memuaskan pelanggan lagi, lebih bisa mengembangkan customer lagi. Yang sekarang katakanlah customernya di perkapalan sama di industri, mayoritas di perkapalan. Ke depan kami ya, ke depan di tahun ini kami pengen membangun di sektoral industri ya, yang sekarang ini customer yang ke maintain itu cuma paling 3 atau 4. Harapannya ke depan bisa jauh lebih banyak, dan kita lebih fokus untuk mengembangkan apa namanya bisnis ini supaya bisa banyak lebih bermanfaat untuk lingkungan dan saudara. Kira-kira ya. Itu kemudian Pak. Terima kasih Pak. Kemudian bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.